Selamat pagi anak-anak kami sekalian, senang bertemu dengan kalian semua. Kelas 11 IPA. Iya. Kita akan lanjutkan materi kita tentang energi kinetik rotasi dan benda menggelinding ya. Iya, berotasi, benda berotasi dan benda menggelinding. Ya, seperti apa itu nanti kita lihat materinya. Ya, baiklah anak-anak kami sekalian, kita akan belajar sekarang tentang energi kinetik rotasi dan benda menggelinding. Saya Bapak Esron Simangunsong, tetap setia menemani Anda, dan Bapak harapkan tetap semua siswa-siswi sekalian tetap semangat mengikuti pembelajaran kita ya. Ya, kita akan lanjutkan materi ini sekarang. Kita lihat dulu kembali ke belakang kompetensi dasar kita, menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, statis, dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam olahraga. Kemudian kita melihat tujuan pembelajaran kita. 1. Menentukan besar energi kinetik rotasi. 2. Memahami konsep benda menggelinding. 3. Menentukan kecepatan sudut benda menggelinding. Kemudian perhatikan sekarang gambar di bawah ini. Kita akan melihat energi kinetik rotasi. Pada gambar di bawah ini ada suatu benda yang sedang berotasi atau berputar. Berarti benda ini akan mengalami atau memiliki energi kinetik rotasi. Kita melihat yang hari yang lewat pada momen inersia, benda-benda berotasi itu banyak bentuknya. Ada bola pejal, bola berongga, silinder pejal, silinder berongga. Kemudian ada tongkat diputar di tengah, ada tongkat diputar di ujung. Nah, ini adalah salah satu contoh suatu benda yang masuk silinder pejal diputar pada porosnya ya. Dari gambar di atas, energi kinetik rotasi dapat diturunkan dari energi kinetik translasi. EK sama dengan setengah MP kuadrat. EK sama dengan setengah M, P itu omega kali R pangkat 2. EK sama dengan setengah M omega kuadrat kali R kuadrat. EK sama dengan setengah I omega kuadrat. Ini adalah contoh. Kita lanjutkan benda menggelinding. Ya, baiklah anak kami sekalian, kita akan melihat sekarang contoh benda menggelinding ya. Ya, ada sebuah benda di sini. Ya, berbentuk bola. Kita lihat dia akan menggelinding ke bawah. Oke. Itulah contoh benda menggelinding. Kita ulangi sekali lagi ya, supaya ini adalah contoh benda berotasi. Iya. Kita lihat benda yang menggelinding sekali lagi. Perhatikan, berarti dia berputar dan berpindah. Iya. Ini sebuah bola berputar dan berpindah. Saya kira anak kami dapat memahami contoh benda menggelinding. Apa itu benda menggelinding? Benda menggelinding adalah apabila benda itu berotasi dan berpindah. Ya, benda di atas dapat berputar nanti sampai ke bawah. Iya. Sampai di bawah dia berputar ya, bukan hanya berpindah. Nanti kita lihat di contoh gambar benda menggelinding. Iya. Pada benda menggelinding berlaku hukum kekal energi mekanik. M1 sama dengan M2, EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2 ya. EP1 tambah EP1 tambah EK rotasi 1 tambah EK translasi 1 sama dengan EP2 tambah EK rotasi 2 tambah EK translasi 2. MG1 tambah setengah I omega 1 kuadrat tambah setengah MP kuadrat sama dengan MG2 tambah setengah I omega 2 kuadrat tambah setengah MP2 kuadrat. Iya, dalam posisi 1 bahwa energi mekaniknya dengan posisi 2 energi mekaniknya sama ya. Atau setiap contoh soal yang bergerak pada suatu bidang miring atau bidang-bidang lain pada dua posisi, gunakan hukum kekekalan energi mekanik menyelesaikan soalnya ya. Ini hukum ya, bukan hukum ya. Hukum kekekalan energi mekanik. Contoh soal, perhatikan gambar di bawah.
Sebuah bola pejal menggelinding dari atas suatu bidang miring pada ketinggian 20 meter. Tentukan kecepatan benda di ujung kemiringan ya. Dia menggelinding dari sini, tanya di ujung kemiringan, tingginya adalah 20 meter. Maka kita peroleh di sini adalah penyelesaian diketahui pada P1 sama dengan 0, omega 1 0, H2 sama dengan 0. Karena mula-mula dia tanpa rotasi atau kecepatan awal, berarti dia P1 dan omega 1 0. Pada di bidang datar, H2-nya 0 karena tidak ada lagi ketinggian. Maka gunakan hukum kekekalan energi mekanik, P1 tambah K1 sama dengan EP2 tambah K2. EP1 tambah, ini tambah ya, di sini anak kami ada tambah di sini, tambah K rotasi 1 tambah K translasi 1 sama dengan EP2 tambah K rotasi 2 tambah K translasi 2. MGH2 tambah setengah I omega 2 kuadrat tambah setengah MP1 kuadrat, ini setengah omega 1 kuadrat tadi, sama dengan MGH2 tambah setengah I omega 2 kuadrat tambah setengah MP2 kuadrat. Karena tadi P1 dan omega 1 0, maka ini tinggal MGH2 sama dengan setengah I omega 2 kuadrat tambah setengah MP2 kuadrat. MGH1 sama dengan setengah, masukkan nilainya, I kan momen inersia 2/5 mR kuadrat kali omega 2 kuadrat tambah setengah M kali P2 kuadrat. Semuanya dibagi M, maka persamaan habis semua M-nya. Tinggal G kali H1. 10 kali 20 sama dengan 1/5 kali R kuadrat kali P kuadrat per R kuadrat tambah setengah P kuadrat atau P2 kuadrat. Maka 200 sama dengan 1/5 P kuadrat, R kuadrat dengan bagi R kuadrat habis, tambah setengah P2 kuadrat. Maka 200 sama dengan 7/10 P2 kuadrat. P2 kuadrat sama dengan 2000. P2 sama dengan akar dari 2000. P2 sama dengan 44,73 meter per sekon. Demikian anak-anak kami pembelajaran kita hari ini. Maka tonton terus, di bawah ini ada soal, kita buat 2 soal supaya dikerjakan. Yang satu, sebuah silinder pejal menggelinding dari atas suatu bidang miring pada ketinggian 100 meter tanpa kecepatan awal. Tentukan kecepatan benda di ujung kemiringan. Itu nomor 1. Nomor 2, ini dari bawah bendanya. Sebuah silinder berongga bergerak menaiki bidang miring dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Tentukanlah ketinggian silinder sampai berhenti. Berarti kalau dia dari bawah kecepatan awalnya ada, nanti sampai berhenti berarti V2-nya 0. Nah, berarti H2-nya kan dapat 0 nanti. H2 akan dapat nilainya. Ingat ini bahwa massa benda tetap buah M dan jari-jari benda adalah R. Demikian tugasnya, bisa dikerjakan dengan baik ya, untuk melatih kompetensinya tentang energi kinetik rotasi dan benda menggelinding. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap rajin belajar untuk mencapai cita-citanya. Selamat pagi, Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai dan memberkati kita.